إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu semua dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Niscaya Allah akan memperbaiki segala urusanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia akan menang dengan kemenangan yang besar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita sering mendengar istilah sedekah jariah. Itulah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita telah meninggal dunia, kita akan tetap terus mendapatkan kucuran pahala selama harta yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk melakukan ketaatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Sebagai orang yang beriman, yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari akhir kelak, tentu kita sangat berharap bisa mendapatkan amal semacam ini. Di saat kita sudah tidak bisa beramal soleh, namun Allah tetap memberikan kucuran pahala karena amal kita di masa silam. Di samping ada pahala jariah, di dalam Islam juga ada dosa yang sifatnya sama, yaitu dosa jariah. Dosa yang tetap terus mengalir sekalipun orangnya telah meninggal, dosa yang akan tetap dibebankan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakannya. Betapa menyedihkannya nasib orang tersebut di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzakh, dia justru mendapatkan kucuran dosa dan dosa. Bisa kita bayangkan
penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariyah ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, satu prinsip yang selayaknya kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencatat dari amal soleh kita, dari kehidupan kita. Dan bukan hanya amal soleh saja yang dicatat, namun ada juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yaitu Lauhul Mahfuz. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang yang melakukan amal dan beraktivitas yang baik, maka Allah akan mencatat amal baik itu dan dampak baik dari amalan tersebut. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik kepada masyarakat. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan dan juga dampak baik dari amalnya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk dan perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang ia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa itu. Wal'iyadu billah. Itulah dosa jariyah yang akan senantiasa mengalir. Sungguh betapa mengerikannya dosa tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mengingat betapa bahayanya dosa jariyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya agar senantiasa berhati-hati, jangan sampai ia terjebak melakukan dosa ini. Dan di antara sumber dosa jariyah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Mempelopori dalam arti dia melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya, meskipun dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dalam hadis disebutkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Barang siapa yang mempelopori suatu kebiasaan buruk di dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena perbuatannya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang tersebut tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Dia juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa yang seperti ia lakukan. Namun ia lakukan maksiat tersebut, ia lakukan dosa tersebut di hadapan banyak orang, sehingga ada orang yang menirunya dan ada orang yang menyebarkannya. Karena itulah anak Nabi Adam yang pertama kali membunuh, dialah yang dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan yang terjadi di atas muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim di muka bumi ini, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah tersebut. Kita bisa bayangkan orang yang pertama kali mendesain pakaian yang mengumbar aurat, kemudian ia sebarkan di muka bumi ini melalui media sosial atau lainnya, lalu diikuti banyak orang, sekalipun ia tidak mengajak orang-orang untuk memakainya. Namun karena dia yang mempeloporinya,
kemudian banyak yang menirunya, maka dia mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Tidak jauh beda dengan mereka yang membuat konten-konten yang mengandung keburukan, kemudian viral di sosial media, maka itu semua akan mendapatkan aliran dosa dari semua maksiat yang ditimbulkan karenanya. Termasuk juga para perokok yang merokok di tempat umum, apalagi dia merokok sambil berkendara. Termasuk juga orang-orang yang menciptakan kosakata yang berisi makian, yang berisi cacian. Termasuk juga orang yang main judi slot di tengah tongkrongannya. Tidaklah setiap orang yang melakukan dosa-dosa tersebut pasti akan mendapatkan dosa yang semisal dengannya jika dia diikuti. Na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara sumber dosa jariah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah mengajak melakukan kesesatan dan kemaksiatan. Dia mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat tersebut. Merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan keadaan orang-orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilah yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, tidak dikurangi sedikit pun. Dan berikut dosa-dosa yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka telah disesatkan. Al-Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Na'udzubillah. Ayat ini semakna dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Kita bisa perhatikan jamaah sekalian, para oknum atau organisasi yang menyebarkan aliran sesat, menyebarkan pemikiran yang menyimpang, mengajak masyarakat untuk menyuburkan kesyirikan dan kebid'ahan, mengajak masyarakat memusuhi dakwah tauhid dan sunnah. Merekalah contoh yang paling mudah terkait hadis di atas. Selama atau sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka, pelopor kemaksiatan dan pengusung pemikiran yang menyimpang, selama itu pula orang ini ikut andil atau turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun orang ini telah mati.
dan merekalah para pemilik dosa jariah. Demikianlah khutbah ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amal soleh dan amal jariah, dan juga menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.